Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat datang di mata kuliah Kelembagaan Organisasi dan Kepemimpinan. Pada pagi hari ini merupakan topik terakhir dari pertemuan perkuliahan pada semester ini. Adapun topik yang akan bersama-sama kita bahas adalah persyaratan dan kepemimpinan yang efektif. Pada pagi hari ini terdapat dua sub pokok bahasan untuk topik hari ini. Yang pertama adalah prasyarat kepemimpinan. Pada sub pokok bahasan ini, kita akan bersama-sama membahas apa saja persyaratan kepemimpinan itu. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan yang efektif. Kita akan sama-sama membahas bagaimana kepemimpinan yang efektif dan seperti apa yang dimaksud dengan kepemimpinan yang efektif tersebut. Baik rekan-rekan, sekarang kita akan masuk pada sub pokok bahasan pertama, yaitu persyaratan kepemimpinan. Terdapat 8 persyaratan kepemimpinan. Yang pertama adalah pendidikan dan kecerdasan. Yang kedua adalah keingintahuan dan kemampuan analitis. Yang ketiga adalah keterampilan berkomunikasi. Yang keempat adalah keterampilan mendidik. Yang kelima adalah keteguhan pendirian dan keberanian. Yang keenam adalah rasionalitas dan objektivitas. Yang ketujuh adalah naluri untuk prioritas dan urgensi, dan yang terakhir adalah sederhana. Adapun penjelasan secara lebih detail dari 8 persyaratan kepemimpinan ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama adalah pendidikan dan kecerdasan. Yang dimaksud dalam prasyarat kepemimpinan ini adalah melingkupi pendidikan umum, di mana sampai taraf tertentu dia generalis. Jadi maksudnya adalah seorang pemimpin dia mendapatkan pendidikan-pendidikan yang harusnya diterima oleh seorang pemimpin. Misalnya bagaimana mengambil keputusan, seperti apa seorang pemimpin. Jadi tidak harus bahwa pendidikan yang dimaksud di sini erat kaitannya dengan sekolah-sekolah atau pendidikan formal, makanya disebut pendidikan umum. Dan itu dia menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan dan kecerdasan tidak sama dengan sarjana atau gelar lainnya. Jadi bukan berarti prasyarat kepemimpinan adalah dia mampu menyelesaikan soal matematika, kemudian dia mendapatkan IPK tinggi, tidak. Tapi dia memang memiliki pendidikan umum yang pada umumnya orang miliki sebagai seorang pemimpin. Tadi ya, misalnya pengambilan keputusan, bagaimana mengatasi permasalahan. Bahkan Bogardus menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah kecerdasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi apa sih kepemimpinan itu? Sebenarnya adalah kecerdasan gitu. Kecerdasannya seperti apa? Yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Itulah kepemimpinan. Prasyarat kedua adalah keingintahuan dan kemampuan analitis. Prasyarat kepemimpinan berikutnya yaitu keingintahuan atau curiosity. Jadi sebagai seorang pemimpin dia harus punya rasa keingintahuan yang tinggi, di mana keingintahuan ini berdampingan dengan kemampuan analitis, yaitu kemampuan menganalisis situasi untuk apa? Untuk pengambilan keputusan, sehingga dia mampu mendapatkan atau membuat penemuan hal-hal baru untuk menghadapi perubahan-perubahan. Jadi seorang pemimpin itu atau prasyarat kepemimpinan itu dia nggak bisa tidak peduli dengan lingkungannya. Tidak bisa dia hanya mendengar pendapat, kemudian mendengar masalah, kemudian dia mengkolektifkan pendapat dari orang-orang, kemudian diselesaikan. Tidak sesimpel itu. Tapi seorang pemimpin itu dia harus punya rasa keingintahuan. Jika ada masalah seperti ini, dia harus tahu, ingin tahu masalah itu, kemudian ingin tahu alternatif dari permasalahan itu, yang akhirnya dia
menganalisis masalah-masalah itu untuk pengambilan keputusan. Bahkan dalam situasi yang mungkin lebih stabil, dia juga harus punya curiosity untuk meningkatkan lagi atau mengembangkan lagi komunitasnya. Dan itu harus dibarengi dengan kemampuan analitis, karena kalau dia hanya sekedar ingin tahu tapi dia tidak memiliki kemampuan analitis, maka itu juga akan mengancam tepat sasaran atau tidak pengambilan keputusan yang dia lakukan. Selanjutnya adalah keterampilan berkomunikasi. Hal ini juga merupakan hal yang penting, karena jika dia sudah memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dalam konteks pengambilan keputusan dengan pendidikan dan kecerdasan yang dia miliki, tapi tidak mampu dikomunikasikan, maka keputusan itu tidak akan tereksekusi dengan baik. Keterampilan berkomunikasi yang dimaksud di sini adalah baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang komunikatif, yang mampu dipahami oleh masyarakatnya atau siapa yang sedang menjadi lawan bicaranya. Dia juga mampu berpidato. Untuk apa? Sebagai konteks penyampaian suatu ide dan program kerja. Seorang pemimpin harus mampu mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikirannya kepada masyarakat luas. Dia harus mampu mentransfer apa yang dia bayangkan, harapkan, atau yang menjadi tujuan besarnya agar terjadi sharing bersama di antara orang yang dipimpin dan pemimpin. Ini penting agar penyampaian suatu ide dan program kerja itu bisa terjalin sinergis dan tepat sasaran. Kemudian prasyarat berikutnya adalah keterampilan mendidik. Seorang pemimpin adalah seorang pendidik, tempat memperoleh petunjuk-petunjuk dan bimbingan. Tadi ya, jadi seorang pemimpin itu tidak hanya sekedar dia dalam pengambilan keputusan, menganalisis, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, tapi dia juga punya keterampilan mendidik. Kenapa? Karena pemimpin pada ujungnya kita ingin membuat suatu perubahan sosial. Perubahan sosial seperti apa? Perubahan sosial yang dianggap oleh pemimpin itu yang terbaik dilakukan, baik untuk dia maupun masyarakatnya. Sehingga dia harus mampu memperkenalkan apa yang dia harapkan, ya, menyampaikan apa yang dia harapkan untuk sesuatu yang lebih baik itu kepada orang lain dan mendidik orang lain tersebut gitu, sehingga dia menjadi tempat untuk memperoleh petunjuk-petunjuk dan bimbingan. Jadi tadi tidak bisa pemimpin itu apatis, kemudian tidak peduli, hanya ingin menang sendiri. Itu sudah merupakan prasyarat yang sebenarnya saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Prasyarat berikutnya adalah keteguhan pendirian dan keberanian. Seorang pemimpin harus memiliki keteguhan terhadap tujuan atau pendiriannya. Dan keberanian itu penting dalam mempertahankan pendirian. Keberanian penting dalam proses pengambilan keputusan, dan ini ada hubungannya dengan kedudukan kepemimpinan seseorang. Jadi seorang pemimpin tentunya dia harus punya keteguhan pendirian. Kenapa? Karena jika dia tidak memiliki keteguhan pendirian, maka kepemimpinannya tidak akan berjalan dengan baik. Misalnya, dia sudah mengambil keputusan A, kemudian karena mendengar pendapat yang lain, sebentar-bentar dia berubah menjadi B, kemudian balik lagi A, atau malah justru ke C. Sehingga saat tujuan dari program kerjanya misalnya belum berhasil, dia sudah berubah lagi. Maka dari itu, dia harus teguh pada tujuan dan pendiriannya. Dan tentunya itu harus dibarengi dengan keberanian, karena mempertahankan keteguhan tujuan itu menjadi hal yang penting. Makanya sering kita mendengar hati-hati punya pemimpin yang gampang disetir. Itu salah satunya adalah ini ya, apakah pemimpin itu punya keteguhan pendirian seperti yang di awal dia sampaikan, dan itu butuh keberanian. Jadi sebenarnya prasyarat-prasyarat ini tuh saling terkait ya. Jadi kalau misalnya di awal tadi kita tahu bahwa pemimpin itu harus punya pendidikan dan kecerdasan sebagai landasan, dia mampu untuk menganalisis situasi yang dia sudah cari tahu gitu tadi, keingintahuan tadi. Buat apa? Karena dengan keingintahuan yang tinggi dibarengi dengan kemampuan analitis yang baik akan menghasilkan pengambilan keputusan yang baik pula, atau bahkan keputusan yang tepat sasaran atau sangat dekat dengan tepat sasaran. Kalau misalnya kita tidak bisa bilang selalu sempurna ya. Kemudian tadi ya, kalau sudah ada pengambilan keputusan,
tentunya harus juga mampu dikomunikasikan, karena jangan sampai apa yang menjadi program kerja kita, apa yang menjadi ide kita tidak tersampaikan kepada orang-orang atau ya orang yang kita pimpin atau masyarakat luas. Karena apa? Karena kita menginginkan sebuah perubahan yang lebih baik. Maka dari itu, kita juga harus pemimpin juga harus punya keterampilan untuk mendidik tadi. Nah, itu semua akan berjalan dengan baik jika pemimpin juga teguh pada pendiriannya. Prasyarat berikutnya adalah rasionalitas dan objektivitas, di mana ini penting ya, pertimbangan nalar itu penting dan tidak emosional. Jadi perlu adanya keseimbangan di antara ini. Kemudian berdasarkan fakta atau data dan informasi. Jadi tidak boleh berdasarkan perasaan ya, terbawa emosi dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Tadi memang harus berdasarkan fakta dan data, karena ini menyangkut masyarakat yang lebih luas, orang lain, dan bukan hanya diri kita sendiri. Jadi berpikir jernih ibaratnya itu penting gitu ya, tidak boleh terbawa emosi karena misalnya pemimpin ini tidak suka dengan karakter seseorang karena mungkin orang itu kurang baik dalam berbicara karena terbata-bata, lalu padahal dia memiliki potensi, karena pemimpin tidak hanya sekedar tidak suka, dia tidak dilibatkan dalam proses-proses program kerja yang baik. Nah, itu yang penting, sehingga perlu adanya rasionalitas dan objektivitas dalam prasyarat kepemimpinan. Berikutnya adalah naluri untuk prioritas dan urgensi, ya, dimana para pemimpin itu harus punya sistem prioritas. Yang dimaksud dengan sistem prioritas ini adalah masalah-masalah yang urgent dan mendesak. Jadi pemimpin harus mampu membuat skala prioritas dari seluruh hal yang menjadi tanggung jawabnya dan harus dilakukan, mana sebenarnya urutan yang harus diprioritaskan. Nah, banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam menentuan sistem prioritas. Salah satunya adalah terkait dengan dana dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Gitu. Jadi ini penting dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Mungkin ada masalah yang mendadak masuk, tapi dia tidak membutuhkan keputusan yang cepat, namun ada masalah yang hari ini masuk, pagi ini kita tahu itu harus segera penyelesaiannya siang. Jadi perlu ada sistem prioritas yang digunakan oleh pemimpin. Kemudian berikutnya adalah sederhana. Fungsi keteladanan, meskipun kesederhanaan itu relatif. Pemimpin merupakan barometer bagi pengikut, ya. Jadi dia harus mampu menunjukkan bahwa dia sederhana, dan seperti apa sih sederhana itu tergantung dari masyarakatnya. Yang jelas dia akan menjadi tolak ukur dari kesederhanaan itu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia menampilkan sangat istimewa ya, dia akan jauh dari masyarakatnya. Apalagi kalau misalnya masyarakatnya timpangnya tinggi, kemudian dia berada pada level yang sulit dijangkau. Jadi kesederhanaan itu penting, di sisi lain juga untuk menumbuhkan empati agar pemimpin ini mampu memahami kondisi masyarakat.